Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alwi Hirvian Satriatama. Saya adalah co-founder dari Widya Group dan saya CEO dari Widya Indonesia. Jadi, kalau di dalam Widya Group itu ada 6 perusahaan berbeda dan saya bersama tim, bersama investor juga, sekarang sedang membuat dan mengelola 6 perusahaan tersebut yang bergerak di satu bidang yang sama, yaitu Industri 4.0. Nah, sebelumnya saya juga merupakan alumni dari Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika Fakultas MIPA. Saya angkatan 2014 dan saya alumni dari program mahasiswa wirausaha angkatan 2015. Di sini saya ingin sharing gitu ke teman-teman sekalian yang mungkin jaraknya nggak terlalu jauh sama saya ya, mungkin sekitar 3-4 tahun. Oke, yang perlu kita ketahui ketika kita mencari investor atau pitching ke investor itu sebenarnya kita harus tahu logika dasar dari pitching. Sebenarnya teman-teman kita semua ya, semua orang harusnya itu sudah pitching berkali-kali dalam hidupnya. Berkali-kali itu bisa ratusan atau ribuan atau malah puluh ribuan kali gitu. Kok bisa gitu? Dari kita misalkan masih kecil, kita udah belajar pitching ke orang tua. Pitching, beliin mainan gimana caranya gitu. Tolong beliin mainan dong, Pak, Bu gitu. Caranya pitching misalkan nangis. Terus merengek. Atau makin lama tunjukkan prestasi, habis itu nanti pitching untuk dapetin bonus. Kalau dulu saya waktu SD itu pernah menang lomba, terus minta dibeliin PS1. Tapi juga sebenarnya uang itu dari hasil lombanya itu. Terus habis itu kita juga pitching ke misal ke dosen ketika presentasi gitu, biar dapat nilai A gimana ya, pitching kamu harus bagus, presentasi kamu harus bagus gitu. Faktornya apa saja? Faktornya juga misal gerak-gerik kamu, terus penguasaan kamu materi di dalam presentasi yang kamu bawakan, terus mungkin penampilanmu bagus, jadi nggak habis bangun tidur terus tiba-tiba presentasi di depan kelas. Nah, itu kan juga mengurangi nilai. Terus kita juga bisa pitching ke teman kita. Pitching kayak gini, tolong anterin aku ke daerah sana dong gitu. Aku pinjem uangmu dulu dong. Itu termasuk pitching loh. Kenapa? Karena pitching kan membuat kita bisa membuat orang lain itu sesuai ekspektasi kita. Membuat orang lain mengerjakan apa yang sesuai ekspektasi kita gitu. Apa yang kita inginkan. Terus misal pitching ke gebetan kamu gitu. Misalkan kamu kalah nih saingan dapetin gebetan gitu. Kok bisa? Mungkin karena si lawannya kamu itu dia punya misal wajah lebih ganteng. Sekalipun nggak lebih ganteng, mungkin dia lebih bersih. Terus dia punya sifat yang lebih bagus. Pitching proposalnya gimana? Misal dia suka dibawain bunga, dibawain coklat, atau malah memang karakteristiknya orang itu unik. Jadi justru kalau dibawain sesuatu karena dia introvert gitu menolak. Nah, di situ kita udah latihan pitching sebenarnya. Cuman bedanya kita bisa anggap nih, kalau kita pitching sama investor, itu pitching sama orang yang sangat-sangat posesif. Orang yang sangat posesif. Orang posesif dan kompleks. Karena menyangkut gak hanya kamu sendiri, tapi untuk tim kamu nantinya. Untuk tim kamu nantinya kayak gitu. Contohnya nih, kita itu ditanyain bangun tidur jam berapa. Oke? Kamu suka pakai baju apa? Kan posesif ya. Kamu di mana sekarang gitu. Lebih dalam lagi, rekening kamu apa gitu. Pengeluaranmu setiap bulan tuh berapa? Untuk apa saja? Kegiatan yang kamu lakuin itu sebenarnya positif atau enggak? Nah, itu tuh terangkum semua dalam materi ketika kita mau pitching sama investor yang lebih gede. Skalanya itu berbeda. Skalanya misalkan kemarin skala 10 dari 1000 ya. Nah, kalau ke investor tuh skala 500 kayak gitu. Kalau misal dalam bisnis, pitching itu nggak hanya ke investor.
pitching itu juga ke klien. Jadi kalau klien mau pakai barang kamu, itu kamu juga ngelakuin pitching, ya kan? Membuat orang melakukan atau mengerjakan apa yang sebenarnya kita inginkan. Yang kita inginkan misalkan dia ingin beli barangnya kita kayak gitu. Dengan cara yang seperti ini, entah halus, entah kasar kayak gitu, entah direct selling atau justru sellingnya muter-muter, itu malah bisa dapat. Nah, itu karena ada kekhasan tersendiri ketika kamu mau pitching. Dan yang selanjutnya adalah kita sebenarnya tahu bahwa investor itu jenisnya tuh banyak banget, nggak cuma satu. Kita perlu tahu kalau misalkan kamu bisnisnya adalah boga atau misalkan makanan gitu ya, bisnisnya makanan, kamu coba pitching ke investor yang dia itu nggak tahu tentang kuliner sama sekali. Apakah dia mau invest? Dia bisa aja invest, tapi kemungkinannya 10%. Kamu pitching suatu bisnis high-tech, ya, teknologi tinggi, ke misalkan yang orang yang sebelumnya nggak pernah pegang high-tech, bahkan HP-nya si investor itu HP yang jadul, dia kurang bisa gunain, dan bisnisnya misalkan bisnis furniture kayak gitu, yang cukup konvensional. Dia bisa aja invest, tapi 10%, tapi kemungkinan besar dia nggak mau. Kok bisa? Karena gini, sebelum kita cari tahu si istilahnya datang cari tahu atau menarget investor yang ingin kita tuju, kita harus kepo atau gali lebih dalam informasi tentang investornya itu. Dulu waktu saya pertama kali datang ke investor, saya ditolak. Kenapa? Karena beliau ini ternyata orangnya bisnisnya itu sangat-sangat konvensional. Bisnisnya itu punya lahan luas, ya kan? Terus ditanamin buah-buahan, ditanamin palawija, macam-macam. Tipikal investnya seperti itulah. Istilahnya konvensional, beli tanah, habis itu dikasih tanaman gitu. Tapi dia kaya banget gitu, dia kaya banget. Habis itu saya nawarin teknologi, ya, Oke, harapan saya diinvest, tapi ternyata produk saya malah dibeli, bukan diinvest. Beda ya. Kalau invest kan artinya kamu bisa scalable ya, dari kamu punya resource 10 ditambahin sama investor 90, jadi resource-mu 100. Tapi kalau ini beda, ini hanya dibeli kayak gitu. Saya nganggap itu gagal pitching, karena tujuan saya pitching itu bukan mau dibeli, tapi mau dikasih investasi kayak gitu. Nah, selanjutnya saya pernah datang lagi ke profil orang berbeda. Saya lihat latar belakangnya ada kerja di bisnis telekomunikasi. Terus teman-temannya juga bisnis telekomunikasi. Telekomunikasi berkaitan erat dengan industri 4.0. Terus habis itu saya deketin, saya ngobrol, dan ternyata nggak diinvest juga. Kenapa? Karena bidangnya berbeda gitu. Telekomunikasi yang dimaksud oleh dia adalah telekomunikasi yang ini lebih detail ya, ini technical ya. Dia lebih fokus terhadap barang-barang yang semacam hanya fokus di IoT kayak gitu, Internet of Things. Jadi Internet of Things-nya pun itu untuk agriculture. Jadi kayak misalkan sapi, kambing, burung, domba, terus nanti dikasih suatu alat tracker kayak gitu dipasang ke badannya. Terus habis itu kita bisa track sebenarnya si hewan itu pergi kemana gitu. Sedangkan bisnis yang saya dalamin itu adalah IoT, Internet of Things, tapi untuk otomotif gitu, kendaraan. Jadi untuk mobil, untuk motor dipasang. Jadi semacam, apakah itu nyambung? Nyambung, cuman objek yang dipasang pun berbeda gitu. Teknologinya mirip-mirip, tapi objek yang dipasang berbeda. Dengan perbedaan visi misi sekecil itu pun nggak diinvest. Perlu diketahui. Jadi kita perlu tahu orang yang benar-benar mau di situ, paham di situ, dan mau invest di situ. Jadi kita harus bisa istilahnya membedakan gitu ya, membedakan dengan detail.
tujuannya si investor itu mau ngapain dan kita mau ngapain. Dan bagaimana cara match tujuan tersebut gitu. Bagaimana cara match tujuan tersebut. Mencoba berkali-kali. Ini seriusan, mencoba berkali-kali. Jadi, saya udah sekitar 10 kali lebih pitching ke investor dan banyak banget yang nolak saya kayak gitu. Banyak banget nolak saya. Dan itu membuat saya lebih kuat lagi. Kenapa? Karena pebisnis itu intinya adalah konsistensi dan kerja keras. Sekalipun kita misal udah ditolakin orang, kita di stop sama orang, investor yang nggak mau, kayak gitu, sebenarnya kita masih punya banyak peluang ke depan. Kemudian sekarang berkaitan sama stage ya, stage investor untuk invest. Jadi kalau misalkan mungkin ya startup zaman sekarang gitu, kita kenal beberapa istilah kayak early funding atau misal seed funding. Seed itu artinya biji ya, seed itu artinya biji. Terus abis itu next-nya itu ada pre-series A, terus ada series A. Series A itu series A ya, sama ya. Jadi pre-series A, series A, series B, series C. Bahkan sekarang kalau nggak salah Gojek itu udah series F atau G. Udah banyak banget gitu. Apa sih perbedaannya gitu dari nama-nama tersebut? Seed tuh artinya kan biji ya. Jadi embrio kecil kayak gitu. Embrio kecil. Nah, di biji tersebut ditanam di tanah, terus dikasih pupuk, dikasih air, ya kan? Dikasih pupuk, dikasih air, biar bisa tumbuh jadi lebih gede lagi. Nah, ketika tumbuh jadi lebih gede lagi, itu nanti ada batangnya keluar, terus mulai ada ranting-rantingnya, terus mulai ada daun, terus mulai ada buah. Sebenarnya analoginya perusahaan tuh sama kayak gitu. Ketika misal kita mau bikin usaha kecil, anggap aja ini toko kelontong ngelawan Indomart. Itu sama kayak kita membesarkan biji melawan membesarkan pohon yang udah punya batang dan ranting kecil-kecil. Tapi kalau misalnya kita bandingin toko kelontong Indomart dan Lotte Mart, terus Transmart, Indogrosir yang gede kayak gitu, tuh sama kayak biji, terus tumbuhan kecil yang udah ada batang sama rantingnya, dan tumbuhan yang sangat besar kayak gitu. Tumbuhan yang sangat besar yang udah berbuah. Apa sih bedanya kalau misalnya di investasi? Untuk membuat biji itu tumbuh hanya butuh effort yang kecil, dana yang kecil, air yang kecil, pupuk yang kecil. Ketika pohon itu semakin besar, kamu butuh biaya maintenance yang lebih gede kan? Motong rantingnya, daunnya nanti dimakan sama ulet, harus dikasih istilahnya pestisida macam-macam yang bisa biar pohonnya hidup. Jangan-jangan juga dipotong rantingnya sama orang, jadi harus dilindungin. Itulah yang terjadi di bisnis. Nah, sekarang kebanyakan dari kita mungkin sedang di fase yaitu seed funding. Ya, seed funding artinya biji kecil. Biji yang kecil itu istilahnya bisnis yang belum punya penghasilannya atau udah punya penghasilan tapi nggak stabil, atau udah punya penghasilan stabil tapi sangat kecil, kayak gitu. Kalau misalkan kita ngelihat di bisnis ya, perusahaan PT itu kan ada stage-stage-nya. Kalau PT yang kecil tuh pendapatan per tahunnya di bawah 4,8 miliar per tahun. Setelah di atas 4,8 miliar per tahun itu orang perusahaannya itu kena. Orang pun sama maksud saya. Kalau misalkan pendapatannya per tahun kurang dari 48 juta, pajaknya 0. Tapi kalau udah lewat dari pendapatannya 48 juta, pajaknya mulai dihitung. Sama seperti bisnis. Ketika kita menawarkan biji, menawarkan seed ya, itu apa sih yang di-expect sama orang, sama investor? Kita nawarin nih, biji ini itu bakal tumbuh jadi pohon durian. Pohon duriannya itu dia bakal ngasilin minimal
1000 buah durian per tahun. Artinya, dia bakal satu durian itu akan dijual harganya misal 100.000. Berarti kali 1000 atau 2000 itu berapa gitu per tahun. Tapi investor rata-rata banyak yang skeptis gitu, karena emang yakin biji ini bisa tumbuh jadi besar. Gimana caranya gitu? Harus ada yang rawat. Yang rawat tuh tim kita, ya kan? Yang rawat tim kita. Tapi kalau misalkan pohon itu udah berbuah, udah menghasilkan beneran, ada buahnya, investor udah percaya ya kan? Tapi harga pohonnya tuh mahal. Jadi kalau misalkan orang invest Gojek, invest macam-macam kan minimal 1 T. Bahkan kemarin saya dengar mungkin 10 T ya, 10 triliun ya. Nah, kalau startup atau perusahaan versinya kita, kayak gitu, itu mungkin harga bijinya itu cuman, kalau misal di agriculture kan harga biji kan mungkin benih ya 1.000-2.000 rupiah kayak gitu. Tapi kalau pohon kan harganya 1 juta, 2 juta, itu udah berapa kalinya? Udah 1.000 kalinya, 2.000 kalinya. Paling kita di invest itu seed funding itu biasanya di bawah $100.000. $100.000 itu 1,4 miliar ya, $100.000 ya. Sekarang kursnya 15.000, jadi sekitar 1,5 miliar ya. 1,5 miliar itu biasanya seed funding gitu. Karena investor kenapa nggak mau menggelontorkan gede? Siapa investor yang mau gelontorin langsung gede, tapi dia baru berbentuk biji, yang kita nggak tahu nanti apakah bijinya unggul, apakah dia bisa jadi pohon yang besar, bisa jadi pohon yang raksasa, kita nggak tahu kan. Investor pun sama ngeliat kayak gitu. Maka investor itu justru ini secara bisnis, secara entrepreneur, tidak terlalu melihat produknya. Ini serius, tidak terlalu melihat produknya. Justru yang dilihat itu adalah tim dan visi misinya. Karena gini, menurut investor yang di seed funding ya, dengan melihat timnya yang sangat bagus, produknya masih belum kelihatan, investor bakal berpikir bahwa ini pasti ketika produknya pivot atau produknya nanti berubah arah di tengah jalan karena kena terpaan sana sini, itu pasti dia bakal bisa mempertahankan bisnisnya. Jadi ada nih orang ya kan punya, kadang-kadang ya dia ngelanjutin bisnis orang tuanya, udah jalan bisnisnya, tiba-tiba bisnisnya hancur karena orangnya dan tim yang dia pilih itu nggak bagus. Itu terjadi di saya, jadi pengalaman asli. Semenjak terus-terusan mencari investor, saya tuh selalu ngelihat kayak produk saya harus bagus kayak gitu. Tapi shifting gitu, lama-lama setelah saya pitching ke kelima atau keenam ya, setelah kelima keenam ditolak, terus saya mulai mikir kenapa nggak saya mulai istilahnya menjelaskan kekuatan tim saya sendiri kayak gitu. Nah, makin lama si investor ini, saya tahu polanya nih, ternyata selalu nanyain, kamu tuh udah bikin bisnis berapa kali, udah pernah jatuh seperti apa, perjuanganmu bikin bisnis tuh udah kayak gimana. Saya jelasin, saya dulu udah ganti tim 5 kali, saya udah ganti bisnis A, B, C, D, saya pengen berjuang di sini. Terus waktu itu ditanyain, kamu lulus kuliah mau ngapain? Saya mau bisnis, Pak, kayak gitu. Terus bapaknya tanya lagi, kalau misal kamu ditawarin pekerjaan dengan gaji tinggi gimana? Saya bilang passion saya di bisnis dan ini jalan saya di bisnis. Terus dia tanya lagi, gimana cara kamu keep tim? Saya ceritain bla 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 cara keep tim. Udah pernah ditinggalin tim belum? Udah pernah Pak, kayak gini. Udah berapa kali salah milih orang? Udah kayak gini Pak, kayak gini. Dan yang unik adalah sebelum saya ngomongin masalah target valuasi untuk masa depannya, jadi kayak kan biasanya kita ngomongin nih masalah, pendapatan kita nanti kira-kira 5 tahun lagi 1 miliar
atau 2 tahun lagi 1 miliar per bulan kayak gitu. Saya udah dibilang stop. Terus saya kan diem, kok tiba-tiba saya di stop sebelum saya masuk ke section yang itu. Di situ saya dibilang bahwa visi misi kamu apa gitu. Terus saya kaget kan, visi misi saya apa gitu. Terus saya ceritain bahwa saya sebenarnya ingin ini, saya pengen bantu orang banyak, emang tujuan saya mau ini kayak gitu. Terus ditanya lagi, background kamu apa? Bla 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 kayak gitu. Terus yang bikin kaget adalah, oke, kamu saya invest. Apaan nih? Dan ini terjadi ketika saya sudah menyerah mau cari investor. Oke, nah terus gimana sih cara bisa saya dapetin si koneksi investor yang cukup banyak itu? Nah, sebenarnya cari investor itu ada di mana-mana. Cuman kalau misalnya kita nggak berusaha, kita nggak bakal bisa dapetin. Jangan berharap investor tuh datang ke kamu, jangan. Wih, bisnis kita udah besar nih, oke, pasti semua orang tertarik ke kita gitu. Tapi belum tentu investor yang datang ke kamu tuh investor beneran. Kamu harus bisa bedain mana investor yang punya duit dan investor yang dia cuma ngebluffing. Jadi ada banyak orang sok kaya datang ke kamu, terus dia itu sebenarnya nggak punya uang, dia cuma pingin ya nunjukin bahwa dia kuat, dia powerful, ya macam-macam lah tipikalnya kayak gitu. Gimana cara bedainnya? Oke, jadi yang pertama adalah jaringan dulu, jaringan. Kita bisa cari tuh investor di mana-mana. Contoh kamu ikut akselerator tuh kayak program yang kamu ikut, terus habis itu kamu pitching, terus habis itu kamu dapat output keluar. Tapi kamu harus hati-hati. Kenapa? Banyak banget akselerator tuh dibikin sama venture capital. Oke? Dibikin sama venture capital, dan mereka itu kadang-kadang bikin itu cuma buat copy ide-ide bagus yang dimiliki oleh si pesertanya. Itu serius. Karena misalkan nih si perusahaan perbankan gitu, perusahaan perbankan dia punya venture capital, dia punya apa untuk permodalan kayak gitu, bikin acara dan acaranya harus dikaitin sama fintech, financial technology. Terus banyak yang datang kan. Nah, habis banyak yang datang, dia pitching, nggak taunya nggak ada yang diinvest. Mungkin ada yang masuk selesai dapat final, dapat grand prize 50 juta kayak gitu, pas 100 juta. Padahal sebenarnya buat di copy. Jadi sebelum ikut event akselerator atau lomba atau ya macam-macam kayak gitu, kamu harus tahu sebenarnya tujuan dari company ini itu ngapain. Jika misal si venture capital ini dia bikin acara ini dan kamu tahu bahwa di dalamnya belum ada portofolio bisnis seperti punya kamu, ikut aja. Serius, ikut aja. Karena kemungkinan di copy-nya dikit. Daripada dia bikin tim baru, mendingan dia pilih tim yang udah ada, yang udah jalan, yang idenya bagus, yang timnya kuat, agar dimasukin dalam ekosistemnya mereka. Jadi diinvest. Kita bisa mikirin kekuatan korporasi itu kayak gimana. Sebenarnya korporasi itu sama semua kalau menurut saya. Mau BUMN atau swasta itu sama. Contoh ya, BUMN misalkan Waskita atau Wika kayak gitu. Mereka tuh punya unit bisnis atau BUMN property gitu. Mereka punya unit bisnis yang bisa mensuplai satu sama lain. Ada salah satu BUMN property itu yang kayak gini. Dia punya anak-anak perusahaan, satunya untuk bikin rumah, satunya untuk bikin semen, terus satunya untuk bikin energi listriknya, dan satunya untuk pengelolaan gedung. Jadi kayak gini, misal ada apartemen ya, dibangun oleh perusahaan konstruksi A itu sendiri, dikelola oleh perusahaan konstruksi A itu sendiri, dan dikasih listrik sama perusahaan konstruksi A itu sendiri. Itu ekstrim gitu. Jadi kayak, bangun pembangkit listrik tenaga air, dialirin ke perumahannya, dikelola oleh perusahaan itu sendiri juga.
udah terus diputer-puter doang. Nah, itu tuh yang membuat sangat unik ya, membuat sangat unik. Jadi sama aja, misalkan ada perusahaan otomotif nih, perusahaan holding otomotif atau perusahaan perbankan, dia pasti investasi yang bisa nyambungin ke bisnisnya sendiri. Jadi end to end solution gitu. Jadi dari awal sampai akhir itu hanya dikelola oleh bisnis yang sama terus. Jadi kita bisa tahu lah, misalkan ada salah satu venture capital, ya mungkin kita bisa ngomongin ya, namanya Is Venture, invest Gojek, invest Tokopedia, invest macam-macam, yang dimana mereka bikin video yang menarik, yaitu dari bangun sampai tidur lagi pakai semua perusahaan portofolionya mereka sendiri. Unik kan? Bangun tidur dibangunin pakai apa, terus habis itu mau pesan makanan pakai GoFood, terus mau perjalanan pakai misal Traveloka jauh kayak gitu, terus habis itu beli-beli barang pakai Tokopedia. Nah, itu nyambung jadi satu gitu. Jadi tergantung gimana visi misi dari venture capitalnya. Jadi jangan kebanyakan sebenarnya pitching ketika kamu nggak tahu sebenarnya ide kamu tuh cuma mau di copy doang. Dan itu bener-bener bikin sedih karena kamu kemana-mana cuma di copy doang kayak gitu. Nah, maka dari itu kita harus hati-hati. Tapi kalau kamu misal mau ngejalanin istilahnya sesuatu yang nggak terlalu di copy, itu kamu bisa ikut kompetisi. Kemarin saya kan ikut Wirausaha Muda Mandiri. Nah, itu nggak nyambung. Saya perusahaan industri 4.0, tapi yang ngadain kan Bank Mandiri. Nah, jadi saya nggak bisa di-copy tuh, karena ranah mereka nggak ke situ. Jadi saya dapatnya grand prize, dan grand prize tersebut itu bisa untuk attract investor. Nah, ini gimana cara membuat kamu bisa kredibel? Oke. Kita ikut lomba, kita masuk koran, kayak kita masuk suatu acara, kita ngisi acara. Waktu kamu presentasi ke investornya, tadi kan saya bilang bahwa investor lebih invest ke personal daripada produk kamu. Karena sekalipun produk kamu hancur, kalau orangnya bagus, dia tetap bakal survive terus-menerus kan. Nah, caranya itu adalah kita ya bisa menangin lomba. Tapi jangan harap ya, kalau kamu menangin lomba itu bisa menang terus. Saya menang beberapa lomba, tapi kalahnya 2 kali 3 kalinya itu. Jadi saya menang sekitar 3 lomba kalau nggak salah, 4 lomba itu saya udah kalah 8 kali. 8 kali. Jadi ikut 12 lomba, 12 atau 13 lomba, yang menang cuma 4 lomba kayak gitu. Nah, dari situ kamu bakal ke blow up ya. Kamu minta jurusan, minta universitas buat nge-blow up kamu di media, dan nanti kekuatan kamu ya istilahnya search engine Google bakal ngerekognisi kamu, dan si investor yang mau invest kamu itu pasti cari dari Google dulu. Nggak hanya cari dari Google, tapi dia tanya kolega-koleganya yang di sekitar kamu kayak gitu. Ini orang kayak gimana sih, ini orang kayak gimana sih, searching ini orang kayak gimana. Dulu saya beruntung nih ya, karena bukan beruntung ya, karena usaha keras juga. Jadi saya dulu jadi duta revolusi industri 4.0, dikirim ke Jerman. Terus sempat ada embel-embel anak muda yang dibantu oleh kantor staf presiden. Jadi waktu itu ketemu Pak Muldoko. Terus habis itu nextnya saya menang Wirausaha Muda Mandiri. Dengan modal 2 itu, saya presentasi ke beberapa investor, itu pun masih ditolak. Tapi akhirnya yang terakhir diterima. Ya karena visi misinya sesuai dengan saya, tujuannya sama dengan saya, dan beliau interest sama saya. Nah, dari sini kita bisa ngelihat sih, sebenarnya ketika kamu mau diinvest, itu kamu butuh personal branding yang sangat kuat dan pengalaman yang memang sudah teruji. Jadi jangan harap, ya walaupun mungkin ada orang yang beruntung gitu, jangan harap kamu baru bikin bisnis 6 bulan langsung diinvest. Ya bisa aja terjadi, mungkin karena kamu anak dari seorang yang berpengaruh kayak gitu ya, karena
branding kamu udah super kuat, tapi kan pada normalnya adalah kamu harus punya bertahun-tahun. Si investor ngelihat kamu, pengalaman kamu, track record kamu, susah sedihnya kamu, terus bisa istilahnya survive dan lanjut terus, dan kamu nanti akan diinvest. Saya masih ingat bahwa Pak Sandiaga Uno, mungkin tahu ya, pasti tahu. Pak Sandiaga Uno tuh pernah menyesal ketika, waduh, dulu kenapa saya nggak invest Gojek? Padahal ditawarin ketika Gojek pertama kali mencari seed funding, yang harganya masih murah banget. Dan sekarang naik sekitar 100 kali lipat. Tapi kalau menurut Nadiem Makarim, yang paling penting tuh apa? Luck, keberuntungan. Keberuntungan itu karena kerja keras, kecepatan tinggi, konsistensi, dan kita percaya bahwa kita bisa. Oh ya, ada beberapa fun fact sebenarnya bahwa saya itu dapat investor bukan karena jalur yang umum kayak gitu. Loh kok bisa? Jadi tadi kan saya udah bilang ya, ikut akselerator, ikut program, ikut komunitas, kamu gabung sama event ini, event itu, terus kamu coba pitching ke orang-orang kayak gitu kan. Walaupun saya udah menang wirausaha muda mandiri tadi, tapi sebenarnya cara saya dapat investor itu bukan karena saya menang, ada investor datang, enggak kayak gitu. Tapi saya menang, terus saya masih keliling, terus saya berusaha mencari orang-orang yang mau invest saya, masih aja ditolakin. Jadi kamu menang lomba itu nggak menjamin kamu bisa dapat investor, itu harus diingat. Dan banyak banget orang menang lomba juga bisnisnya nggak jalan, itu harus diingat juga. Jadi kita jangan sampai seperti itu, harapannya ya ini terus konsisten. Itu saya tanya ke setiap orang, dan bingungnya gak ada yang mau invest gitu, nggak percaya gitu. Akhirnya pada suatu titik, roda saya udah di bawah, jadi saya waktu itu masih ingat banget bahwa tim saya tuh nggak percaya sama saya lagi, agak nggak percaya gitu, karena proyek kita tuh kecil. Jadi lulus dari UGM, lulus dari universitas, itu kan seharusnya dapat pekerjaan yang minimal gajinya X gitu. Tapi kita gajinya pun, saya dan tim UMR aja nggak ada, serius, UMR aja nggak ada. Jadi kayak tekanan dari banyak orang tua dan tim berpikir kalau mendingan kerja yang pasti gitu, terus terjamin dan nggak ada pikiran lagi dari orang tua. Cuman saya tetap tetap coba terus ya, tetap coba terus, dan saya ngerasa kayak pasti ada jalan gitu. Waktu roda saya ada di bawah, terus saya setiap balik ke rumah itu bingung, terus saya sering ngelamun di halaman. Setelah 2 minggu berturut-turut pusing, tiba-tiba ada temen KKN saya ngontak saya. Jadi itu kormanit saya, jadi sekamar sama saya waktu itu. Ditanya gitu, di telepon, terus habis itu, halo Ian, jadi aku namanya Ian ya sebenarnya, ya nama panggilan aslinya Ian gitu. Halo Ian, kamu bisa bikin apa gitu? Bisa bikin alat ya dulu kayaknya cerita. Jadi dulu tuh saya setiap ketemu orang itu cerita bahwa saya tuh lagi bikin ini, saya lagi bisnis ini, saya lagi coba untuk membangun suatu perusahaan teknologi yang berbasis ini gitu. Terus teman saya ternyata ada yang nyangkut kan, yang nyangkut itu adalah teman KKN sekamar. Bisa bikin alat ini, oh bisa gini. Oh ada senior saya yang butuh orang yang bisa bikin kayak gitu. Karena dulu saya untuk salah satunya untuk biar bisa dapat penghasilan untuk proyekan, saya pikir pertama ini kayaknya proyekan deh, jadi oke lah dicoba dulu gitu. Habis itu proyekan, maksudnya saya kira habis itu proyekan, tapi ternyata dihubungin sama seniornya teman saya. Seniornya teman saya bilang, bos saya tertarik. Jadi senior teman saya kerja di sebuah perusahaan, dan bosnya atau CEO-nya, direktur utamanya tertarik. Terus direktur utamanya hubungin saya,
Dan ternyata investornya beliau, direktur utama perusahaan itu, tertarik sama saya. Jadi, teman saya, senior teman saya, direkturnya senior teman saya, dan investor. Jauh banget. Terus yang unik adalah, saya dihubungin, terus saya ngobrol panjang lebar, dan flashback ke yang tadi, yang udah saya ceritain, dan saya diinvest. Jadi, menarik ya, caranya itu, rezeki datang dari arah yang nggak disangka-sangka, asalkan kita berusaha terus-menerus. Kita mengerti teorinya dengan benar. Dulu saya bikin pitch deck itu berkali-kali ya, maksudnya pitch deck istilahnya buku ya, kertas-kertas yang banyak kayak gitu, yang ada aturannya banyak. Nanti saya juga akan jelasin mungkin buat penutupnya, malah jadi penutupnya yang teknis. Jadi saya udah bikin berkali-kali presentasi dengan cara yang direkomendasikan oleh YouTube, direkomendasikan oleh TEDx. Jadi TEDx kan ada banyak banget cara pitching. Saya ngeliat pitching di Startup Istanbul, macam-macam dari YouTube, dari video gitu. Saya praktekin, tapi nggak selalu nyangkut gitu. Ada sesuatu yang salah. Kenapa gitu ya? Ya sebenarnya kita hanya menunggu keberuntungan gitu. Dengan kamu berusaha terus, keberuntungan itu akan datang. Dan itu yang dibuktikan oleh Nadiem Makarim. Walaupun dia ditolakin, dan bahkan ditolakin sekelas Sandiaga Uno, tapi dengan investor yang awal-awalnya percaya dan ngejalanin, akhirnya terjadilah suatu miracle. Setelah dapat miracle itu, nggak boleh ngecewain investornya. Jadi harus berusaha sangat-sangat keras buat menjaga agar bisnis itu tetap jalan. Karena duit investasi itu bukan kayak duit sekali doang. Jadi kalau investornya percaya, bisa ditambahin lagi investasinya dengan berbagai cara yang mungkin nggak bisa dijelasin sekarang ya. Jadi ada sistem macam-macam lah. Bisa ada pinjaman, bisa ada masuk ke equity, jadi ngerubah akta perusahaan. Bisa juga ada investasi berjangka, jika tidak mencapai target maka investasinya akan di stop. Itu banyak banget. Tapi sebelum sampai titik situ, untuk memperjuangkan itu tidak mudah. Oke. Kita nggak bisa langsung nih berpikir bahwa mendapatkan sesuatu itu semudah itu, nggak bisa. Ingat mungkin sekarang kalian sering ngelihat video-video di Instagram atau di YouTube gitu tentang ada orang menggali tanah terus menerus, ada dua orang biasanya, satunya menggali ke sebelah kanan, satunya menggali ke sebelah kiri. Satunya udah dapat emas, diambil ya kan, setelah menggali misal 10 hari gitu. Terus habis itu dia pergi, terus timnya, temannya sendiri, itu malah dia menyerah gitu. Padahal sebenarnya kalau dia ngelanjutin 5 hari lagi, dia dapat emas yang lebih gede. Filosofi bisnis itu sangat-sangat seperti itu. Konsistensi, berusaha, maka kamu akan dapat luck atau keberuntungan. Keberuntungan itu nomor 1. Beruntungan karena timing, karena kerja terus, berusaha terus, dan percaya bahwa tujuan kita tuh bener kok, pasti nanti ada jalan. Nah, sekarang saya pengen jelasin sebenarnya hal dasar apa sih yang untuk pembelajaran gitu ya, agar kita bisa bikin pitch deck dengan bagus. Sebenarnya simple. Yang pertama adalah kita harus bikin pitch deck yang ringkas. Jadi antara 10 sampai 20 halaman, 25 halaman doang. Jangan sampai lebih dari itu. Jadi ringkas, tapi kamu bisa dapat semua esensinya kayak gitu. Kecuali memang halaman-halamannya itu cuma judul atau gambar yang bisa kamu jelasin cuma dalam waktu 2 atau 3 detik. Terus pahami segala hal yang kamu tulis di dalam pitch deck. Kamu ngejual apa misal? Ngejual ini ya, misal joystick controller nih. Misal kamu ditanya, ini tahan berapa lama baterainya? Durability-nya kayak gimana? Ini beratnya berapa ya? Biaya ongkirnya berapa nih? Kayak gitu. Terus gimana cara kamu ngembangin ini? Kalau misalnya kamu nggak tahu sama sekali tentang barang yang ada di sini. Ini tombolnya ada berapa? Ini pakai bahan apa? Karetnya rubber, jenisnya apa? Kamu harus tahu semua. Kalau misalnya kita nggak tahu, buat apa? Kamu ngejual barang zong.
Kenapa ya buat orang sekarang kayak gitu? Dia sosok punya bisnis, habis kita ketahui, kita gali lebih dalam nggak tahu. Investor tuh pinter BTW, jadi kalian harus ngerti itu. Hal-hal dasar. Terus gunakan huruf yang mudah terbaca. Huruf yang terlalu kecil tuh nggak bagus, terlalu besar tuh nggak bagus. Kenapa istilahnya kayak gini? Kalau misalkan kalian ngomong ke orang, terlalu kecil nggak kedengeran, terlalu besar bikin orang marah. Jadi kalau huruf-huruf besar kan bikin orang marah. Hindari kata-kata yang rumit dan bertele-tele. Kamu habis nyeritain ini, kamu ceritain lebih dalam lagi, yang sama sekali nggak nyambung. Yang sebenarnya itu add-ons. Kamu nyeritain kebaperan kamu gitu. Itu nggak terlalu penting. Habis itu, pelajari pitch deck dari perusahaan lain. Kalau bisa searching dari internet, dari manapun, semua itu bisa jadi resource kamu yang paling berharga. Jadi kita bisa masuk ke sesi kesimpulan ya. Masuk ke sesi kesimpulan. Jadi ini versi saya, oke ini versi saya, dan ini based on pengalaman saya. Jadi saya orang yang sangat-sangat practically. Jadi saya kalau misalnya dinilai orang itu, daripada thinker, lebih ke execution-nya. Jadi saya orang yang sangat-sangat praktek di lapangan. Dan kita bisa ngelihat dari perbincangan yang udah terjadi, mungkin kurang lebih berapa ya, 30 menit ini, 20-30 menit, itu yang pertama adalah sebenarnya investor sebelum ketemu kalian, itu yang pertama ya, investor sebelum ketemu kalian. Investor itu sudah punya tujuan. Dia di dalam kepalanya itu memikirkan bahwa saya itu mau invest startup yang seperti ini. Saya itu mau invest startup yang seperti ini. Kayak gitu. Cuman orang-orang ini nggak tahu kan, ini kalau saya ketemu orang ini kira-kira mau invest apa gitu. Jadi sebisa mungkin gali lebih dalam investor ini tuh mau apa. Oke. Terus yang kedua adalah setelah kalian tahu investor ini maunya apa, pas ketemu siapin banyak banget hal yang udah kamu punya di belakang. Kita tahu investor ini mau apa, terus kita siapin sesuatu yang sepertinya investor itu mau gitu. Kadang-kadang kita ngelihat tweetannya di Twitter ya, si Elon Musk maunya kayak gini, maunya kayak gitu. Beneran, mereka tuh mau lakuin itu sebenarnya. Cuman siapa yang mau lakukan execution gitu. Kadang-kadang kita ngelihat kayak gerak-gerik politisi, gubernur, atau bupati maunya kayak gini karena dia sedang mencari itu. Kayak gitu. Atau kamu bisa cari dari teman-teman terdekatnya, berita-beritanya, oh ini orang sedang mengembangkan apa. Karena investor saya waktu itu kayak gitu. Saya ngeliat bahwa orang ini ternyata tertarik industri 4.0. Tapi spesifiknya apa, kita persiapin di belakang. Siapa tahu nyangkut. Oke? Setelah persiapannya matang, waktu kamu ketemu, ngomong apapun dan sentuh emosionalnya dia. Tapi ngomongnya sharp ya. Sharp itu tajam. Jadi langsung to the point. Ketika misal dia tanya tentang masa lalu kamu, baru kamu jawab. Jadi kamu nggak perlu ceritain dulu, saya dulu kayak gini. Itu kayak semacam, kamu tuh minta belas kasihan. Padahal sebenarnya, kita tuh mau kerjasama loh. Kalau misalkan Anda mau invest saya bisa bantu Bapak. Kayak gitu. Saya bisa bantu Bapak dan saya bakal membuat Bapak itu proud karena merasa luck gitu. Karena membantu saya kayak gitu. Jadi, harus sharp, jelasin apa adanya, nggak boleh bohong. Jadi kalau misalnya bohong tuh nanti efek ke belakangnya masalah. Jadi kamu ngomong apa adanya, kayak gini Pak bisnis saya punya kayak gini. Ketika misal memang kita bisa dilihat oleh mata bapaknya itu, kita punya ambisi yang sangat-sangat kuat gitu, maka kemungkinan besar investornya bakal invest kita. Terus habis itu, misalkan gagal di invest, selanjutnya ini poin selanjutnya, gagal di invest itu ya nggak masalah. Kenapa? Karena memang seperti itu takdirnya gitu. Saya masih ingat waktu saya ditolak investor sebelumnya, ya kan. Habis itu saya lihat track record investor sebelumnya dengan portofolionya. Maksudnya portofolionya itu kayak gini. Investor sebelumnya kan invest perusahaan X. Nah, saya ngelihat perusahaan X itu kayak gimana sekarang. Eskalasinya tidak lebih cepat daripada perusahaan saya sekarang. Di situ saya ngerti bahwa sebenarnya, ya ini agak nyambung sama spiritual ya. Jadi, apa yang menurut kamu baik, itu belum tentu yang terbaik. Itu seriusan. Jadi, kalau misalkan itu belum rezekimu, belum keberuntungan kamu, belum hoki kamu,
ya memang itu yang terbaik buat kamu. Karena mungkin kamu akan ditujukan sesuatu yang lebih gede lagi. Tapi syaratnya, ini ingat yang terakhir, jangan menyerah. Jangan menyerah kalau misalkan kamu memang pengen membuat bisnismu eskalasinya lebih gede. Dan ketika saat itu, misalkan satu-satunya cara kamu yang bisa kamu tempuh itu adalah mencari investor, misal itu cara yang terbaik yang udah kamu pikirin matang sama tim kamu, ya kamu jangan menyerah. Karena waktu itu saya juga di posisi kayak gitu. Saya di posisi kayak gitu dan pusingnya minta ampun. Tapi coba terus. Pasti ada peluang gitu. Hanya bedanya entrepreneur sukses dan gak sukses itu adalah entrepreneur sukses tuh coba terus. Gagal, eksekusi, gagal, pikirkan lagi, evaluasi, coba lagi. Semuanya sama. Jadi, kalau saran saya, misalkan gagal, ya coba lagi. Tapi sebelum mencoba ya kamu perbaikin dulu cara kamu ngomong. Karena kamu tahu kan, oh ternyata sebelumnya menghadapi investor kayak gini tuh nggak cocok ya. Perbaiki lagi misal pitch deck-nya kamu gitu. Yang tadi teorinya udah saya sebutin tapi singkat. Ya karena saya orang praktikal, jadi saya mau ngomonginnya masalah praktikal. Coba terus, perbaiki. Jangan kamu coba gagal terus habis itu nggak kamu perbaikin, itu hal yang zong. Jadi kamu harus belajar terus, dan akhirnya kamu bisa lanjut ke tangga yang lebih tinggi. Pada suatu titik kamu nggak menyerah, kamu berusaha terus, kamu bakal dapat itu pasti. Jadi sekarang tim saya udah jumlahnya 100 orang, dari yang sebelumnya 4 orang. Serius, dari 4 ke 100 dalam jangka waktu kurang dari 2,5 tahun, ya, sekitar hampir 2 tahun ya. Itu sebelumnya stagnan, sebelum ada investor tuh stagnan. Jadi kayak timnya 5, 8, 10 ya kan, terus turun lagi, naik lagi, turun lagi. Tapi setelah ada investor tuh kayak ya tadi seed ya kan, biji kamu dikasih pupuk terbaik, dikasih tanah terbaik, dikasih air terbaik, disirami setiap hari, kamu punya modal yang gede, kamu bisa gede. Karena investornya juga tahu kalau kita tuh kredibel dan kita nggak akan menyerah sama sekali, nggak cepat menyerah. Bedanya cuma itu doang. Kamu udah menyerah di awal, atau emang kamu coba terus. Makin banyak kamu gagal, cerita kamu nanti di suatu hari itu makan lebih bagus. Jadi menurut saya itu sudah cukup. Yang paling penting adalah coba terus. Kemudian kita punya niat yang baik, karena ketika niat kita baik, alam semesta akan dukung. Dan yang terakhir adalah banyakin berdoa, berusaha, minta restu orang tua. Lanjutin apa yang udah kamu kerjain sekarang. Sekalipun kamu lebih jauh daripada yang lain, kamu harus berlari terus. Gagal, coba lagi. Dan insya Allah kita bakal berhasil bareng kayak gitu. Walaupun sekarang saya belum berhasil juga loh, sekarang saya masih membangun. Jadi semangat untuk terus-menerus membangun itu penting. Jangan sampai kamu merasa udah sukses, udah merasa lebih besar. Gitu sih. Terima kasih, saya Albi Revian. Makasih banyak buat program mahasiswa wirausaha dan Direktorat Pengembangan Karakter.